dari tanggal 5 sampai tanggal 16 itu kalau dihitung-hitung total sudah 5.900.000 rupiah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke video aku yang kedua. Di sini aku mau ngejabarin atau ngejelasin detail biaya-biaya setelah sekitar 10 hari aku program bayi tabung. Nah, karena memang program bayi aku yang kedua ini, program bayi tabung aku yang kedua ini memang belum selesai. Jadi dari proses awal aku datang pertama kali sampai proses ET OPU deh, sorry. Jadi sampai sebelum embrio transfer, jadi masih sel telurnya embrionya masih disimpan, itu prosesnya biayanya berapa. Dan satu lagi, kebetulan aku di rumah sakitnya di Surabaya di RSIA Verina, itu di Jalan Irian Barat, kebetulan di belakangnya Siloam, rumah sakit Siloam. Di situ tempatnya tuh bagus sih, kayak udah bukan kayak rumah sakit umum ya, karena emang rumah sakitnya khusus ibu dan anak sih. Jadi tempatnya tuh nyaman banget kalau buat nunggu antri lama, jadi nggak campur sama yang sakit-sakit yang lain. Nah, balik lagi untuk biaya-biayanya sama, karena biaya ini setiap orang tuh beda ya, beda-beda ya. Ini case aku tuh termasuk yang berat. Kenapa aku sih bilang berat? Karena yang bikin mahal itu program bayi tabung, selain waktu proses pengambilan sel telur ataupun tanam sel telurnya atau tanam embrionya, itu yang bikin mahal juga kayak hormon, suntik-suntikan ampul yang dibawain itu, atau suntik-suntik untuk hormon itu yang bikin mahal. Karena satu suntikan itu bisa jadi satu suntikan itu bisa jadi diisi beberapa ampul. Nah, punya aku ini, aku jabarnya satu-satu ya. Dari aku datang di tanggal 5 Januari 2021. Jadi dari tanggal 5 itu tadi aku datang itu pertama kali kan di rapid test antibody aku sama suami, itu biayanya 150.000. Untuk berdua berarti totalnya sudah 300.000. Lalu setiap diambil darah atau kita masuk ke lab klinik itu ada biaya administrasi 40.000 per orang. Jadi 2 orang sudah 80.000. Dan ada screening suami dan screening istri. Untuk screening suami itu totalnya 756.000. Karena suami aku kan sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi sebelumnya pun udah ada diambil tes sperma, itu juga yang kayak periode kali ini nggak ada diambil lagi. Jadi biayanya cuma sekitar 756.000. Nah, yang agak banyak itu di screening istri. Jadi di program bayi tabung aku yang pertama, karena ini udah yang kedua ya, yang pertama dulu, jadi emang dari awal itu aku semua dites kayak toxo, hormon-hormon semua tuh dites. Nah, itu aku seingatku tuh aku habis sampai hampir 8 juta. Nah, yang untuk sekarang ini karena nggak semua dites, atau yang mungkin penting buat menurut dokternya penting ya, kayak ekstradiol, prolaktin, FSH, AMH, sama screening istri, itu totalnya sekitar 4.200.000. Jadi dari rapid 380, screening suami 756.000, lalu aku screening istri tadi, hormon screening istri itu 4.200.000. Lalu setelah aku menyerahkan hasil lab tadi sama dokter, dibikinin resep untuk dibawa pulang. Karena kondisi COVID sekarang ini menghindari sering ketemu banyak orang, berkumpul-kumpul kayak gitu, makanya kita diajari cara nyuntik. Jadi kita kan nyuntik sendiri tuh, jadi dibawain 4 kali suntikan.
Nah, selama 4 kali suntikan itu banyak yang, karena aku resepnya itu, resep dokternya itu pakainya 4 ampul 1 hari, dan 1 ampulnya itu aku pakainya ya 2 menopur sama 2 gonal. Nah, di situ satunya ampul, per ampul tuh harganya 700.000. Jadi aku sekali disuntikin di perut aku itu 7 kali 4 selama 4 hari, belum lagi vitamin, lalu suntikan, alat suntik, terus dan sebagainya ya. Itu totalnya 11 juta. Jadi untuk 4 hari ya 11.533.900. Jadi pada hari itu aja sama aku bawa pulang obat atau resep selama 4 hari itu totalnya di 16.776.000 sekian gitu. Jadi itu untuk yang tanggal 5 aja, 1 hari tapi udah emang dibawain untuk 4 hari ke depan. Setelah ampulnya habis, aku tanggal 9 itu datang lagi, 4 hari setelahnya aku datang lagi. Pada hari itu aku ada pengambilan darah ekstradiol sama USG. Nah, ekstradiol itu sekitar 275.000, terus USG 175.000, sama pendaftaran di lab klinik 40.000. Karena yang masuk aku doang, yang diambil darah aku doang, jadinya cuma 40.000 satu orang. Oh ya, aku nggak rapid lagi walaupun sudah 4 hari lewat, karena memang untuk rapidnya di Verina itu berlaku sampai 7 hari. Lalu sama dibawain, dikasih obat pada tanggal itu, tanggal 9 dikasih obat lagi karena sudah USG, dicek sel telur aku sudah seberapa besarnya, itu dicek lagi, itu dikasih 4 ampul sama kayak sebelumnya dikasih 4 ampul, cuman bedanya di sini menopur aja 4 ampul. Lalu itu totalnya sehari itu totalnya 7.065.000. Jadi selain disuntik di situ, aku lupa disuntik itu apa dibawain kalau nggak salah, dibawain juga kok, dibawain itu totalnya 7 juta. Jadi aku berapa hari baru datang lagi di tanggal 11, 3 hari, jadi dibawain 3 hari itu 7.065.000. Jadi bisa jadi ketika, karena aku 1 harinya rata-rata kan 4 ampul, 1 ampulnya anggap aja 700.000 semisalnya, belum mungkin suntikannya dan sebagainya, kurang lebih ya itu anggap aja 700.000. Itu kalau kalian misalnya program bayi tabung dan cuma dapat 1 ampul atau 1,5 ampul tuh berarti murah banget, karena sehari berarti cuman sekali suntik berarti cuma 1 juta atau 700 gitu, karena aku dapatnya kan 4 langsung 4 ampul. Lalu yang tanggal 11, yang 3 hari setelahnya, aku sama pendaftaran di lab klinik juga, diambil ekstradiol sama USG juga kan, dicek. Jadi selama berapa hari sekali itu kita disuruh USG untuk ngecek perkembangan sel telur tadi. Sama aku juga dibawain suntik juga, itu bukan dibawain sih, sekali suntik di situ sekalian, karena cuma 1 malam itu, karena kalau dilihat sel telur aku udah besar. Itu sama 4 kali 4 ampul, cuma ditambah cetrotip, tulisannya cetrotype sih, itu kalau nggak salah anti pecah telur. Jadi karena telur aku tuh terdeteksi ada 4 yang ukurannya 21, 23, 14 sama 15. Jadi yang udah gede 21 sama 23 itu dikasih anti pecah telur, itu harinya 475.000 1 ampul. Pokoknya totalnya tuh sehari itu ada sekitar 4.162.000 di 1 hari tanggal 11 aja. Lalu besoknya disuruh datang lagi untuk rapid ulang, karena kan udah lewat hampir 7 hari ya, aku rapid ulang di tanggal 12 itu aku rapid. Terus aku sama suami aku rapid, dan
di tes progesteron juga, ekstradiol juga. Nah di situ aku juga DP sih, DP untuk untuk opunya, jadi untuk pengambilan sel telur aku. Karena pada hari itu terakhir aku konsultasi sebelum pengambilan sel telur. Itu total kalau untuk sel telurnya sendiri pengambilannya opunya itu totalnya 23.854.000. 23.854.000. Memang bayi tabung kan yang mahal ngambil sel telur sama nanamnya itu. Cuman untuk obat-obatnya itu tergantung. Kalau 23 juta ini ditambah bius ya. Karena untuk pengambilan sel telur itu ada dua pilihan, bisa bius atau non bius. Kalau bedanya cuma 2 juta. Jadi kalau kalian yang kuat nahan sakit, jadi nggak usah dibius, nggak apa-apa. Katanya seperti itu. Jadi hemat 2 juta. Tapi kalau aku sih daripada keinget terngiang-ngiang rasanya gimana, jadi aku mending bius aja ya. Lalu sama dibawain obat, totalnya 1.255.000. Jadi 23.854 ditambah 1.255.000 sama rapid dan sebagainya, itu totalnya di 26.494.000 dalam satu hari itu 12. Tapi untuk opunya baru 2 hari setelahnya. Di tanggal 14 itu ada pendaftaran di lab juga, lalu konsultasi untuk opunya. Karena di tanggal 14 itu aku opu, jadi paginya itu aku puasa dari jam 10 malam, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Lalu masuk besoknya jam tanggal 14 itu datang jam 7 pagi untuk pengambilan sel telur. Dan di situ biayanya 190.000 sama pendaftaran di kliniknya ya, klinik anestesinya. Di 190.000 itu sudah, karena yang 26 juta sudah dibayar di hari sebelumnya. Jadi kayak DP, sebenarnya kayak DP, cuma karena aku lunasin ya sudah masuknya di tanggal 12 itu. Kalau misalnya DP-nya yang kemarin cuman 10 juta gitu ya, berarti sisanya di tanggal 14. Setelah tanggal 14 itu aku pengambilan opu. 2 hari setelahnya aku disuruh USG lagi, dan pendaftaran radiologi itu 40.000 sama USG-nya 175.000. Sama karena aku udah ketemu dokter dan aku udah dikasih tahu bahwa kondisi pada saat rahim itu nggak terlalu bagus dan belum siap untuk ditanam sel telur aku. Jadinya sama dokter disarankan untuk embrionya di freeze. Jadi untuk biaya embrio freeze itu sebesar 4 juta. Nah, dari selesai ini ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 16 itu kalau dihitung-hitung total sudah 58.900.000 rupiah. Itu belum biaya kos aku, biaya perjalanan juga, karena aku kebetulan berasal dari luar Surabaya. Cuman kalau dibandingin aku cari-cari informasi yang lain, kalau dengan harga, dengan kondisi aku seperti ini mungkin bisa jadi lebih mahal ya, cuman aku juga nggak tahu persis. Nah, balik lagi, karena setiap manusia atau setiap wanita itu beda-beda reproduksinya. Bisa jadi kalian kalau pas program, tergantung di awal tadi sih, tergantung suntikan ampulnya itu banyak nggak sih. Kalau banyak ya kurang lebih sama, tapi kalau sedikit ya bisa jadi lebih murah, jauh lebih murah. Karena range-nya dokter itu bilangnya mulai dari 40-an, 35-an lah, sampai nggak tahu berapa, tergantung kondisi orangnya masing-masing. Sekian itu untuk video sharing biaya-biaya program aku sampai opu ya, sampai opu. Nanti selanjutnya di bulan Maret insya Allah aku sharing juga total keseluruhan dari program aku yang pertama, program dari tanggal awal ini sampai selesai, dan doakan semoga nanti hasilnya positif dan berjalan lancar. Jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat ya, siapapun kalian pejuang garis kuning. Oke, see you next video.